Ketika mereka ingin bertempur, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang menang?" Maka Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib menuliskan surat. Apa isi suratnya? Tulis surat kepada Kaisar Persia dan tulis surat kepada Kaisar Romawi. Apa isi suratnya? Aslim taslam ya Kisra. Masuk Islam engkau wahai Kisra. Kalau tidak, engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Dikirim surat, Bu. Dikirim, digulung surat. Langsung dikirim ke Kaisar Kisra. Waktu itu Kisra kalah perang. Negaranya hancur. Ekonominya bangkrut. Kalah oleh Romawi. Coba bayangin Bapak Ibu. Negara yang kalah perang, dikirim surat, suruh masuk Islam. Kira-kira apa reaksinya? Ngamuk atuh. Ngamuknya gimana? Surat Nabi SAW dirobek-robek. Ibu mau ngelihat suratnya? Ada di Istanbul. Kalau ibu nanti ada rezeki sama keluarga, ada waktu, mainlah ke Istanbul. Main ke Istana Topkapi, nanti di dalam itu ada surat Nabi yang dirobek-robek. Masih ada suratnya. Suratnya dirobek-robek, bukan cuma suratnya dirobek. Apa yang terjadi? Utusan Nabi SAW, kepalanya dipenggal. Putus. Kepalanya diambil, suratnya diambil, disuruh pulang ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, Nabi SAW membaca itu kemudian cuma tersenyum dan mengatakan, tunggu satu saat nanti. Persia akan Allah robek-robek. Dan ibu tahu, 10 tahun dari Nabi mengatakan itu, seluruh wilayah Persia masuk Islam. Keren nggak? Keren ya? Berarti Islam keren nggak? Keren dong. Berarti Madinah, negara kecil, mampu mengalahkan Persia. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan ibu tahu pimpinan pasukannya? Pimpinan pasukannya seorang anak muda. Sa'ad bin Abi Waqqas. Bu belajar sejarah, Bu. Hebat ya. Kan Romawi ngalahkan Persia. Nah, Persia kalah sama Madinah. Berarti sebenarnya Madinah lebih hebat dari Romawi. Yang kedua, surat yang kedua, Nabi SAW kan nggak bisa baca dan nulis. Minta kepada para sahabat, tolong cepat buat surat kirim ke Romawi. Dikirim surat yang sama. Isinya apa? Aslim taslam ya Heraklius. Masuk Islam engkau wahai Heraklius, kalau tidak engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Ibu-ibu tahu? Bapak-bapak tahu? Suratnya dirobek? Enggak. Kenapa? Karena Heraklius beragama Nasrani asli. Berarti kitab sucinya Injil. Begitu kemudian dibaca suratnya, pemenang perang, jagoan, hebat, dia baca surat, dia lihat di bawah, ada stempel Nabi. Stempelnya terbuat dari cincin. Tulisannya apa? Ahmad Muhammad. Dia baca, dia bilang apa? Wahai para pendeta, sini kumpul semua. Ada apa Tuanku Kaisar? Coba baca surat ini. Ini ada surat dari Madinah, namanya Ahmad Muhammad. Bukankah ini ada dalam kitab suci kita? Bukankah ini Nabi baru? Tolong para pendeta, bawa beliau ke sini. Aku akan cuci kakinya, aku akan menyiumnya, dan kemudian aku akan pindah agama kepadanya. Aku rindu kepadanya. Bayangin Bu, merinding saya. Bu, kalau itu terjadi, Prancis, Jerman, Inggris, Muslim semua. Tapi qadarullah tidak. Kenapa? Pendetanya bilang, jangan wahai Kaisar. Kita negara hebat, baru menang perang melawan Persia. Masa kita kalah sama Madinah? Apa kata dunia? Paham? Akhirnya apa? Terus kita harus lakukan apa? Tolong kirim pasukan perang, kata para pendetanya. Kita coba uji sehebat apa Madinah itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Terjadilah perang di perbatasan yang biru itu antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Bapak Ibu tahu? Pasukan Romawi 450.000 pasukan. Pasukan Islam cuma 24.000. Harusnya siapa yang menang? Romawi dong. Menang lawan Persia. Pasukannya elit, militernya kuat. Tapi ternyata hancur berkeping-keping pasukan Romawi di tangan kaum muslimin. Siapa pimpinan pasukannya? Khalid bin Walid, Saifullah. Tahu Saifullah? Pedangnya Allah. Kira-kira yang namanya pedangnya Allah mungkin kalah nggak? Malu dong, masa pedang Allah kalah? Ibu, Saifullah, Khalid bin Walid itu mu'alaf.